Soeharto yang teken kontrak Freeport, Jokowi yang rebut kembali. Perjalanan bisnis perusahaan tambang asal Amerika Serikat PT Freeport Indonesia memiliki sejarah panjang di negeri ini, hampir separuh abad lebih, sampai akhirnya tambang emas terbesar di dunia ini bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Masuknya Freeport ke Indonesia bermula dari laporan seorang geolog asal Belanda, Jean Jacques Dozy. Dalam laporannya, Dozy menulis terdapat gunung tembaga di Papua dan laporannya ini dilirik oleh geolog Freeport. Freeport kemudian mengirim geolognya ke Papua untuk mengecek gunung tersebut dan menemukan iceberg. Freeport kemudian mencoba mendekati Presiden Soekarno agar bisa membuka tambang iceberg, namun ditolak oleh Presiden RI pertama yang saat itu menolak keras konsep kapitalisasi Barat. Tahun 67, Soekarno digantikan Presiden Soeharto. Di sini Freeport mulai bergerak lagi dan pintu investasi dibuka lebar-lebar oleh presiden yang dikenal dengan julukan Bapak Pembangunan itu. Awal menjabat sebagai presiden, tepatnya hanya 3 pekan sejak jadi presiden, tanpa ragu-ragu Soeharto menaikkan kontrak karya pertama dengan Freeport. Masa berlaku kontrak disepakati selama 30 tahun, semestinya KK ini berakhir pada 97. Tetapi setelah tambang iceberg, Freeport menemukan gasberg yang ternyata berpotensi menjadi tambang emas terbesar di dunia. Freeport-McMoran kemudian kembali mendekati Presiden Soeharto dan meminta agar disepakati kontrak karya kedua antara RI dan Freeport. Di sini pemerintah terkecoh, semestinya ditunggu sampai 97, tapi Freeport melobi agar diberi kontrak baru pada 91. Kontrak pun kembali diteken. Dalam kontrak kedua ini sebenarnya sudah dimasukkan ketentuan investasi, yakni Freeport secara berlahan harus melepas sahamnya ke pemerintah Indonesia hingga akhirnya mencapai 51% dan berakhir pada 2011. Tapi ada ketentuan yang agak menjebak dalam KK tersebut, di mana disebut jika ada peraturan perundangan baru yang mengatur berbeda, maka yang diikuti adalah aturan yang berlaku di Indonesia. Tahun 94, bilalah Presiden Soeharto menerbitkan PP 20 tahun 94 yang menyatakan perusahaan asing bisa memiliki saham hingga 100%. Di sini ketentuan divestasi langsung gugur. Divestasi seakan dilupakan sampai akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 yang menekankan wajibnya divestasi dan perubahan rezim perusahaan tambang dari kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus. Sayang, sampai akhir periode upaya renegosiasi dan divestasi tak kunjung rampung. Masuk 2014, upaya divestasi kembali digalakkan oleh Presiden Joko Widodo selama 3,5 tahun. Tim yang dibentuk presiden aktif negosiasi ke Freeport-McMoran untuk mengakuisisi 51 saham PT Freeport Indonesia. Akhirnya perjuangan separuh abad ini mulai berbuah. Hari ini RI menaikkan Head of Agreement dengan Freeport, perjanjian awal untuk menguasai kendali Freeport ke pangkuan Indonesia menjadi kenyataan. Dan kini Indonesia memiliki saham 51% PT Freeport.